Hai netizen, Halo. apa kabar? Semoga Baik-baik aja nih. baik-baik aja, kabarnya sehat karena Amin, lagi level diperpanjang PPKM. Panjang terus. Panjangin terus, tapi tetap aja kita stay at home dan streaming itu tetap kita harus tonton. Nah, kayak kita nih baru aja kita selesai nonton film dari Netflix yang Yap. berjudul The Last Mercenary. N'étiez pas là. Il y a une règle, j'exagère, je mets l'attache. Parce que on parle de la sûreté de la France. Il faut revenir dans les eaux. Film ini disutradarai oleh David Sharon dan bersetting latarnya di Prancis ya. Kemudian di sini ada karakter senior yang sudah lama kita nggak lihat, Betul sekali. diperankan oleh Jean-Claude Van Damme sebagai Richard Brumer. Brumer. Lalu ada Asha Sheila sebagai Dalila dan kemudian ada Samir De Kaza sebagai Archibald dan dia anaknya ya. Iya, Anaknya dari Richard Brumer ini. Terus kemudian ada si karakter yang menurut gue ini icebreaker. Si Alban Ivanov sebagai Lazare dan ada satu lagi DJ Mo sebagai Momo. Menceritakan tentang agen mata-mata ya jatuhnya, agen mata-mata mercenary di mana ini dia pensiunan yang disuruh oleh pemerintah untuk ya udah nggak usah nongol lagi gitu, dan tapi dengan jaminan anaknya selamat, bahagia, kebal hukum dan tetek bengek di segala macam. Terus kemudian jaminan tersebut itu dimanfaatkan oleh seseorang ya, yang diperankan oleh si Nassim Les jadi Simeon, di mana dia ini jadi kebal hukum dengan menggunakan nama si Archibald. Nah, dia itu akhirnya disalahgunakan jaminan tersebut dengan menjual barang yang namanya Big Mac ya kalau teknologi ya jatuhnya, teknologi militer yang dijual dari negaranya di Arab ke Prancis gitu. Nah, konfliknya akhirnya si Archibald ini dituduh dan dicari sama para polisi karena ternyata jaminan dia sudah dilepas dan tidak kebal hukum, jadi akhirnya dia dicari, diburon sampai hingga mau dibunuh. Datanglah akhirnya sang ayah si mercenary tersebut untuk menyelamatkan si Archibald anaknya gitu. Kalau untuk bahas cerita film ini menurut lu gimana Mas? Kan tadi gue udah ngasih sinopsis tuh, gambaran filmnya, dan kita juga baru ngelihat lagi kembali sang aktor salah satu favorit gue sih kalau menurut gue di teknik taekwondo ini, tendangan ya kan, si Jean-Claude Van Damme, dan dia balik lagi kembali main film ini buat gue udah sangat melepas rasa kangen para fansnya dia, karena dia udah lama nggak main film, akhirnya sekarang kembali dia main film. Nah, itu buat gue udah nilai plus sih. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue ini dia film Hollywood kan, terus dia main ke film Prancis. Iya, dan film Prancis kan cenderung actionnya tuh komedi gitu. Dan ini dia masuk juga komedi. Kena. Filmnya kan plotnya agak banyak ya, dari awal ada anaknya disalahgunain namanya, dia nyelamatin anaknya, ngebentuk tim, motifnya, terus ada pengkhianatan di pemerintahan, itu konfliknya banyak loh. Kasusnya tuh berat juga, kasus senjata militer Big Mac tadi, yang Big Mac ya. tapi dikemasnya dengan ringan, komedi-komedi anak-anaknya dan tim-timnya juga slapstick ya, kayak gitu-gitu. Padahal kan dia doang nih mercenary-nya. Teman-teman yang lain kan enggak nih, ada yang dari pemerintah saat itu juga lucu, si Lazare itu. Si Lazare. Yang icebreaker yang gue bilang. Semuanya tuh dikemasnya enak aja kita ngelihatnya, action santai ya. Sampai akhir juga enak, plot twistnya juga ada ya kan. Nggak ada tegang-tegang banget gitu. Walaupun ini genrenya action gitu, baku tembak ada, tabrakan hancur-hancuran ada, kejar-kejaran ada gitu. Untuk plot The Last Mercenary kan tadi udah dibahas dikit kan sama kita. Ceritanya udah enak lah, film action yang ringan. Walaupun sesingkat mungkin, tapi itu udah mencakup semua. Dan ini karena mungkin karakternya dikit, jadi kita fokus sama tim si mercenary-nya si tim JCVD Brumer-nya Richard. sama
dari pemerintahan dan si Alcibat yang palsu. Iya. Karakter-karakternya kan kalau menurut lu kan tadi udah siapa? Kita muncul lagi nih si Jean-Claude. Aktor kawakan yang Van Damme, benar-benar legend lah. Legend di bidang martial art. Taekwondo, tendangan-tendangannya ya kan. Terus karakter lain yang menurut tuh oke di sini siapa nih? Ya yang tadi gue bilang pas gue pengenalan karakter, gue bilang ada salah satu di sini icebreaker, maksudnya dia nih pemecah suasana gitu. Ketika ada dia ya kita ada lucu-lucu gitu, konyol lucu dan nggak terlalu. Jadi kan tadi kan lo bilang kan berat nih konfliknya, tapi ringan. Kenapa gara-gara ada ringan? Ya ada dia gitu. Nah menurut gue sih si Lazare itu karakter di sini kayak apa ya? Ya ini yang tadi gue bilang icebreaker itu. Jadi dia bisa nenangin suasana yang tadinya lagi kacau gitu, terus ada dia jadi lucu lagi seru ya gitu. Kan? Kemudian juga yang konyolnya itu yang disuruh telanjang gitu. Naik skuter itu ya. Naik skuter itu konyol banget sih. Dimasukin tempat es krim itu ketawa ngakak gitu. Gue juga tuh ngakak lucu banget di situ. Jadi yang tadinya kan si Richard itu mau ditangkap nih sama polisi kan karena dibuntutin, nggak taunya gara-gara itu jadi ketawa gitu. Jadinya ya buat gue sih yang nonjol itu. Kalau gue ya pasti tadi sih Jean-Claude Van Damme ini. Kalau Jean-Claude sih, oh iya dia kan lagi cosplay. Lagi gimmick Jean-Claude Van Damme. Dia mah gak usah tanya lah, dari awal juga dia ngeluarin semua teknik-tekniknya walaupun udah tua kelihatan banget itu kerut wajahnya kelihatan banget ya. Tapi ya dia masih gila juga actionnya. Keren ya, masih bagus lah gitu. Terus anaknya, gue lebih suka anaknya si Alcibat. Bawel. Kalau menurut gue sih justru kalau gue nggak suka bandel. Ngeselin, cuma dia gimana ya, karena mungkin dia kan ada konflik sama bapaknya kan, dia kan nggak percaya dari kecil. Iya sih, ya kan, sama ada bapaknya, ayah kandung gitu. Kayak ngelantarin dia lah, ya kan. Tapi dia di satu sisi punya teman yang baik-baik, ya kan. Yang bisa nyadarin untuk mau nolong nih anak-anak si bapaknya. Jimo sama siapa Delila tadi. Delila. Ya kan, jadi karena chemistry sama temannya udah dapat, disatuin sama si Lazare sama si Richard tadi, jadi seru itu timnya tuh. Jadi ini ya fun ya. Fun ya. Gitu. Kan tadi kita udah bahas nih plot sama karakter-karakter yang lucu. Yang dari 5 orang tadi ya. Lalu kita terakhir bahas teknis visual film action nih gimana nih? Kalau teknis film itu gua rasa udah bagus, udah cukup gitu, karena di sini Jean-Claude Van Damme tuh nggak hilang ciri khasnya gitu kan. Ciri khas di mana dia itu kan material artnya kan taekwondo gitu, tendangannya itu selalu dikeluarin dari awal, tengah, akhir sampai ending tuh udah keluar semua teknik-teknik tendangannya dia yang gue suka banget tuh. Jadi nggak perlu gua komen banyak sih untuk teknis karena udah pas lah gitu dalam film ini, walaupun actionnya musuhnya itu dibikin tuh jadi pas porsinya sama dia, walaupun dia umurnya udah 60 tahunan kan, 60 tahunan gitu, dan mungkin ya secara nggak langsung nggak bakalan bisa untuk sekuat dulu ya, seheboh dulu lah. Tersa tendangannya juga rasanya kayak nggak kayak dulu lagi gitu, tapi dibuat porsinya tuh pas, musuhnya nggak terlalu jago-jago banget gitu, walaupun mercenary juga gitu kan. Karena di ceritanya juga ada pensiun kan dia ceritanya kan emang dia udah pensiun gitu, jadi ya udah menurut gua teknisnya tuh bagus gitu, dikemas ininya juga koreonya itu pas gitu. Kalau gue lebih ke kalau koreo dia mah gak usah ditanyain lah ya, udah oke lah. Kalau gue lebih ke ini bukan visual sih, teknis prop-propnya itu loh. Itu total banget dari kejar-kejaran mobil di awal. Pertama dia juga nyelamatin seorang anak itu kan, sampai anaknya dilempar ke truk ke truk sampah. Terus ada kejar-kejaran mobil, baku tembak juga sempat. Terus yang terakhir ada di kasino lagi pesta itu loh. Itu kan banyak tuh koreo, banyak barang-barang hancur juga kan itu. Iya, di game, total lah. Tempat game gitu ya kan. Betul. Propnya total juga sama. Pas di angle kamera juga enak. Iya, ngelihatnya juga karena koreanya bagus. Kalau kameranya pindah-pindahnya enak, movementnya kita ngelihatnya jadi makin seru gitu loh. Walaupun dikemasnya dalam komedi. Nah itu nilai plus lagi itu buat sebuah film action. Gitu. Oke, kita udah tadi bahas semua, baik dari plot, kemudian karakter dan teknis segala visual, teknis filmnya lah. Jadi kesimpulannya menurut gua film ini kalau kalian kangen sama Jean-Claude Van Damme, ini kalian wajib banget sih, apalagi salah satunya kalau kalian fans gitu kan, kayak gue suka banget nih sama acting dari Jean-Claude Van Damme, dan gua nggak bakal kelewatan gitu. Dan gue suka semua, baik dari story-nya, dari cerita
ayah anaknya juga itu bagus banget gitu. Terus kemudian konflik dari negara pemerintahannya itu juga bagus gitu, dikemasnya juga cakep gitu. Jadi overall dari gua mungkin 7,5/10. Wah, 7,5 ya. Kalau Iya. gua lebih tinggi sih. Karena Waduh. actionnya oke, komedinya kita terhibur, semua aspek dalam filmnya oke juga. Jadi gua kasih 8,5 Wih, di film beda Ras Mercenary ini. Dan jangan lupa untuk saksikan film ini di Netflix. Netflix.